Saya di situ berpikir, aduh ya Tuhan, berarti memang di sini saya diharapkan. Swab yang pertama itu anak-anak positif, udah pasti sih kayak bakal terpapar. Cuman kayak ternyata pada on that day, di setiap orang yang didiagnosis positif COVID itu pasti ada perasaan takut dan cemas. Kalau yang sudah terkena, apakah bisa terkena lagi? Terus ya udah, jadi kayak kita bareng survival mode. Survival mode. Itu berapa lama kenanya? Oke, halo semuanya. Saya dulu. Oke, pagi, siang, sore, malam semuanya. Balik lagi di channel Gong Arya. Nah, di segmen kali ini kita berada di segmen Kepoin Yuk. Nah, di Kepoin Yuk kali ini kita nggak cuma berdua aja, tapi di sini ada 4 ya narasumber atau bintang tamu. Dan thank you bagi kalian yang sudah subscribe. Kalau kalian ingin untuk mengetahui lebih lanjut video berikutnya, kalian bisa klik tombol lonceng di sebelahnya, kalian bisa like dan share. Nah, di video kali ini pembahasannya kita lumayan kompleks seperti itu ya. Karena kita di sini kita akan membahas COVID-19 gitu. Nah, di luaran sana kita melihat banyak banget ya di dunia dan di dalam negeri, di Bali pun banyak sekali teman-teman kita yang positif COVID-19. Dan tentunya kita juga merasa was-was ya, gimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, gimana cara kita untuk mengatasinya, gimana isolasi mandiri, gimana cara kita mengatasi masalah-masalah tentang COVID-19 ini. Nah, di sini kita akan mengupas secara tuntas ya, dengan bintang tamu kita kali ini. Oke, bintang tamu kita kali ini ada 4 orang ya teman-teman. Oke, yang pertama kita kenalin dulu Tari Mantra. Halo Tari. Kemudian Ibu Sodewi. Halo. Kemudian kalian kurang dari sama cowoknya. Di sini main tegang teman-teman. bukan tegang, engap guys. Engap ya. Oke, berhubungan tentang engap ini, kita sekarang ini sudah di swab antigen ya, dan kita sekarang sudah negatif. Iya. Dan sekarang kita boleh buka masker ya teman-teman. Ini dia bukti kalau kita sudah swab antigen ya teman-teman. Dan di segmen kali ini kita akan nanya satu-satu pengalaman bagi dokter-dokter dan selebgram kita. Bagaimana pengalaman mereka tentang COVID-19 ini gitu. Nah, yang saya dengar ini, yang saya lihat juga di story-story, bahwa ini ada klaster keluarga ya, benar ya? Iya. Betul. Kemudian saya pengen tahu nih, mungkin dari yang Bu Cok Dewi dulu nih ya. Sebenarnya COVID-19 itu apa gitu sebenarnya itu, sama kemarin saya lihat terkena positif dan pengalamannya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Makasih, selamat sore. Jadi COVID-19 ini muncul ya, terutama di Indonesia juga muncul di negara kita, yaitu di pas 1 tahun ya, dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang. Semua kita dibuat tegang. Virus COVID-19 ini adalah menyerang saluran nafas kita, masuknya lewat saluran nafas, kemudian bisa muncul komplikasi yang terjadi. Awalnya ada orang yang istilahnya tanpa gejala atau OTG, kemudian ada orang yang dengan bergejala. Bergejalanya semakin kesini tuh semakin nggak khas gitu ya. Semakin nggak khas. Tidak khas. Nah, awalnya batuk-batuk ringan dan sebagainya. Kemudian sekarang anehnya tuh di keluarga kami ini semua kena ya penyandang COVID. Itu gejalanya panas tinggi. Kita Panas semuanya tinggi, mengalami panas tinggi selama 3 hari. Nah, setelah itu baru muncul gejala batuk-batuk ringan, kemudian anosmia, hilangnya penciuman kita, itu yang ciri khasnya di COVID-19 ini. Kemudian perlahan-lahan
itu kok anosmianya agak lama ya hilangnya, tapi kalau panas itu rata-rata 2 sampai 3 hari ya kita ya kemarin. Kemudian batuk pilek ringan, itu bahkan di cucu-cucu saya yang kecil-kecil itu semuanya terkena, itu hanya batuk pilek ringan. Batuk pilek ringan. Nah, jadi beda-beda ya? Beda-beda semuanya gejalanya. Dan dari saya sendiri, karena mungkin udah tidak muda lagi ya, kita sudah di atas umur 50 tahun, awalnya saya bergejala sama juga, sampai batuk pilek, panas, kemudian hilang. Nah, kemudian di hari ke-9, ke-10 itu yang memunculkan gejala baru yang kita tidak duga sama sekali. Saya mengalami nyeri dada yang hebat, nyeri dada banget, sampai nggak tahan gitu. Tapi sempat kayak ngerasa ini tipes atau demam berdarah gitu kan? Iya, nyeri-nyeri sendi, persendian Nyeri sendi, iya, ya. nyeri sendi iya. Tapi yang sangat kami takutkan itu di nyeri dada. Kalau nyeri dada itu kan artinya jantung ya. Jantung ya. Jadi gejala jantung yang saya alami itu, kemudian setelah itu baru saya ke rumah sakit. Setelah dicek-cek ya di situ ada gangguan pengentalan darah. Jadi saya mengalami kekentalan darah yang naik signifikan seketika itu, sehingga aliran darah ke jantung itu yang tersumbat sehingga menyebabkan nyeri itu. Itu yang saya alami. Tapi jadi kalau itu anak-anak belum swab. sudah. Sudah swab. Sudah swab. Jadi semua begitu ada satu yang positif, ada satu yang panas. Panas awalnya anak saya salah satunya, yang dokter kebetulan panas. Kita swab seluruhnya karena kita tinggalkan bareng, sering ngumpul. Karena dia habis ulang tahun sebenarnya. Gitu. Jadi kita ngumpul. Jadi kita swab semua. Nah, positif lah anak saya. Jadi positif. Kemudian kita putuskan waktu itu karena sendiri aja positif, isolasi mandiri di rumah. Yang lainnya kita pindah lantai dulu, yang positif di lantai bawah, yang negatif pindah ke lantai atas. Oh gitu. Karena kita memang diizinkan dan kita konsultasi juga dengan teman-teman yang dokter bahwa boleh kok, yang penting tidak satu kamar dan kita menerapkan prokes yang ketat di rumah, selalu sterilitas dengan baik, jadi aman. Tapi hari kedua, kemudian hari ketiga muncul lagi ada satu cucu yang panas. Muncul satu panas. Seperti itu. Jadi kita swab lagi semuanya. Kita beranggota berapa ya? 12 orang ya semua di rumah. 15-an gitu. Selalu swab. Gejala begitu ada satu yang positif, bingung lagi kan mau gimana nih, mau kemana nih, bingung. Jadi kita akhirnya begitu ngambil keputusan, yang positif diam di rumah, yang negatif kita ngungsi. Kita mencari ngungsi sekarang ya, kita mulai ngungsi. Kita yang negatif yang keluar rumah, yang positif yang stay di rumah. Oke. Ya. Kemudian perjalanan seperti itu, hari ketiganya, jadi setiap kayaknya setiap 2 atau 3 hari sekali ada satu yang bergejala gitu, panas. Oh, nambah terus. Nambah terus, ya. Begitu di villa juga gitu, 3 hari kemudian ada yang panas batuk pilek. Mbak susnya ya, kemudian ya susternya itu salah satu panas. Kita swab lagi semua yang negatif itu. Per 3 hari atau per? Iya, per 3 hari. Jadi betul-betul untuk istilahnya tracing. Ini itu kita mencari virus ini sampai di mana dan sampai seperti apa gitu. Kemudian ada lagi yang positif, dia balik ke rumah. Persis kayak itu loh penyanyi artis-artis dulu apa? Ami yang eliminasi kalau keluar gitu. Oh, eliminasi. Afi ya. Kita kebetulan angkatan Afi nih kebetulan. Kayak Afi, jadi yang positif balik ke rumah pulang, yang negatif lanjut di villa. Yang negatif malah bawa koper ya. yang positif bawa koper pulang, tapi pulang di rumah ya, kayak gitu persis kayak Afi. Iya. Nah, jadi berlangsung seperti itu. Akhirnya tinggal terakhir saya berdua, mas suami yang negatif. Nah, itu udah hampir berjalan lebih dari 2 minggu. Oh, 2 minggu. Dari yang konfirmasi positif pertama. Jadi setiap 3 hari positif. Nambah tinggal 2 orang. Saya di situ berpikiran, aduh ya Tuhan, berarti memang di sini saya diharapkan untuk karena mengurus semuanya, memikirkan semuanya anak cucu saya kan yang sudah positif. Di situ kayak ada kekuatan pada diri saya mungkin, sehingga masih bertahan negatif. Tapi hari ke-12 itu tumbang juga rupanya dengan COVID ini.
Nah, yang tadi Bu Co Dewi bilang, Bu Co Dewi adalah orang yang paling terakhir terkena di rumah, dan yang pasti sebelumnya ada yang kena, ya termasuk mungkin Karina sama Coanya. Nah, bisa diceritakan nggak Karina pada saat itu bagaimana? Kalau Karina jadinya tuh orang keempat ya rasanya, apa antara keempat dan kelima, karena sebenarnya yang pertama positif itu juga sama seperti Tari, itu kejadiannya tuh yang pertama adalah anak-anak dulu. Anak-anak yang kena duluan? Iya, jadi kita swab waktu itu, kita swab 2 kali. Swab yang pertama itu anak-anak positif, tapi Karina sama Cok Agung itu negatif. Kita kan beda rumah nih, kita beda rumah, jadi beda rumah. Jadi Karina isolasi mandiri di rumah sama sendiri. anak-anak, sama suami. Terus habis itu besoknya itu baru hasil swab yang kedua itu baru menunjukkan kalau Karina positif juga akhirnya. Juga. Ya jadi hampir sama-sama Tari sih terpaksa terpapar jadinya gitu. Cuman kalau soal perasaan udah pasti ya kayak shock gitu maksudnya. Bukan shock banget sih, karena dari awal pandemi pun Karina, maksudnya aku tuh udah menyadari bahwa efek virus ini tuh setidak-tidaknya pasti akan pernah terkena, karena aku tuh berada di lingkungan tenaga medis, dokter, tenaga medis, hampir semua, cuman aku yang kayak bukan tenaga medis gitu, jadi kayak udah pasti sih kayak bakal terpapar, cuman kayak ternyata pada on that day tahu kalau aku positif tuh ternyata shock juga gitu, apalagi anak-anak duluan kan. Perasaannya sih campur aduk, tapi ya mau nggak mau kan tetap harus semangat ya, tetap harus kuat. Terus, nah yang lucunya itu kita satu rumah tuh positif semua, sampai mbak-mbak, even mbak-mbak aku tuh semua tuh positif. Tapi hanya satu orang yang tidak positif, guys. Kalian coba tebak siapa? Suaminya. Jadi itu kayak aneh, kayak gimana ya? Bukan aneh ya, mungkin daya tubuh dia tuh kuat banget. Jadi dia satu-satunya tidur tidak bareng, terkena positif. Kuat banget sesuai dengan bodinya. Sesuai dengan badannya. Jadi emang bener-bener sih. Cuman kita masa isolasi itu sebisa mungkin kita bikin sehappy mungkin, karena kan anak-anak juga kena tuh. Jadi biar mereka juga ngerasa kita sakit atau apa gitu. Cuman untuk makan, untuk vitamin, untuk segala macam itu emang harus dikencengin banget sih. Oke, makan, vitamin. Kalau yang istirahat, obat itu ada? Kalau obat-obatan kalau yang karena minum tuh sih antibiotik itu udah pasti banget sih harus diminum ya. Antibiotiknya anak-anak sama antibiotik yang dewasa tuh beda. Nanti mungkin di description gitu. Terus vitamin itu ada vitamin C, vitamin D, terus multivitamin juga ada. Terus yang untuk yang bergejala keras itu katanya harus minum antivirus. Iya, antivirus. Cuman waktu itu aku sama anak-anak dan maksudnya sama mbak-mbak itu memang tidak terlalu bergejala, jadi kita tuh nggak ada demam, terus kita juga nggak ada batuk pilek gitu, jadi tidak disarankan mengkonsumsi Avigan itu. Avigan itu tidak disarankan karena tidak ada gejala. Tidak ada gejala, jadi tidak disarankan gitu. Jadi tinggal jaga pola makan, jadi jaga vitamin. Pola makan, iya. Kayaknya waktu itu aku bener-bener yang di keluarga di rumah tuh kayak the real OTG kayaknya. Ya OTG ya. Tapi ya. Enggak juga. Jadi kayak. Terus kalau dari Coanya sendiri gimana pengalamannya? Ini yang paling terakhir nih. Paling terakhir. Paling terakhir negatifnya. Paling terakhir negatifnya. Paling lama dia. Paling lama. Itu gimana awalnya? Jadi ya pokoknya sesuai sama yang ibu bilang. Iya. Ibu bilang kan pokoknya pokoknya termasuk yang kayak tengah-tengah lah kena COVID. Akhirnya join sama kakak-kakak yang di rumah, sama ponakan-ponakan. Terus ya udah, jadi kayak kita bareng survival mode on. Survival mode. Itu berapa lama kena ya? Maksudnya aku ini ngitung positif ya, aku 6 minggu. 6 minggu ya? Ya. Sedangkan yang lain nggak selama itu sih. Kayaknya 2 minggu, paling lama udah. ada yang sebulan. Ini keluarga di rumah sebelah paling cepat. Cepat negatifnya. 2 minggu dan negatif semua. Kalau aku paling terakhir banget. Nah itu gimana Bu Cok Dewi? Perbedaan waktu
Iya. Yang positif itu. Positif, ya. ya. Itu tergantung dari Iya. daya tahan tubuh Daya juga tubuh ya. kita. Ya. Seperti tadi yang saya bilang, jadi setiap 3 hari ada yang bergejala munculnya walaupun ringan sampai berat, sampai kemudian yang terakhir 2 minggu itu batasnya ya. Jadi kita memang tahu bahwa masa inkubasi virus ini memang berkisar antara 1 hari sampai 2 minggu memang. 1 hari sampai 2 minggu. Begitupun yang sudah terkena nantinya dalam waktu 2 minggu walaupun dia masih positif itu sebenarnya sudah aman, sudah tidak menularkan lagi. 2 minggu sudah aman? Ya, sebenarnya? sudah aman walaupun dia masih positif. Oke. Yang penting sudah tidak ada gejala lagi, kemudian dikatakan sudah aman, sudah tidak menularkan ke orang lain. Ya walaupun begitu ya kita harus tetap menjaga benar-benar prokes. Ya pakai masker kemanapun kita berada tetap ya. Tapi anak coanya ini karena dia disiplin banget, walaupun gitu. parno, jadi takut menularkan ke temennya, ke orangnya, ke orang lain gitu. Jadi betul-betul dia di rumah terus stay selama 1,5 bulan itu. 1,5 bulan. Sebenarnya bukan parno untuk diri sendiri kayak enggak ke orang lain. Apa Ke orang sih? lain ya. Itu sebenarnya bagus Ya, ya. Bagus banget. Cuman ya buat yang kayak emang keperluan untuk bepergian ya boleh, lebih udah baik. boleh. Kalau Tapi nggak penting misalnya- banget, tapi kalau nggak ini. Iya. Jadi memang virus ini seperti itu, ya khasnya. Tiap orang berbeda-beda. Jadi imun itu sangat penting. Kemudian suasana perasaan, happy dan sebagainya. Jadi memang harus optimis, semangat, tapi menerapkan vitamin atau kebutuhan yang harus kita minum, makan yang banyak, tidak boleh diet. Itu penting banget untuk diet dilupakan dulu lah. Lupakan diet. Lupakan dulu. Saya tuh naik 4 kilo. Ya. 4 kilo. Getari itu juga naik dia. Ya. Soalnya naik. Tapi jangan disebutin berapanya. Nggak usah disebutin. Ya. Kalau saya turun. Ini malah turun. Malah turun. Ya. Padahal makan gila banyak banget. Iya, saya tahu itu. Iya. Ada yang Ini turun lebih banyak lagi loh daripada banyak lagi. biasanya. Enggak, karena dia diimbangi oleh exercise yang Exercise, kalau kita kan enggak, mungkinnya Yeah. kurang. Kalau ini dengan itu jadi efeknya turun gitu. Ya. Tapi yang penting sehat semua ya, kita semua udah sehat semua. Jadi penting banget menjaga imun dan happy nggak ya. boleh stres. Oke. Stres itu sangat mengganggu. Ya, kebetulan saya juga kalau ini salah satu cara saya untuk jaga imun adalah tidak mendengarkan berita-berita COVID. Iya. Itu ya kalau dibilang ini informasi-informasi itu lumayan mempengaruhi soalnya saya. Ya udah. Jadi ya udah nggak usah didengerin, nggak usah diapa-apain dulu, yang penting sehat aja gitu. Ya, betul. Nah sekarang nih untuk Getari nih, ceritain dong awal kenanya positifnya gimana? Jadi aku itu yang ketiga yang kena. Yang pertama tuh suami, yang kedua anak, yang cowok, terus baru aku. Nah begitu anakku yang cowok itu dibilang positif, aku kan mau nggak mau pasti harus rawat anak aku. Nah jadi aku udah pasrah sih, biarpun pas itu hasilku negatif, cuman aku udah pasrah, maksudnya karena aku bakal kontak erat sama anak aku, ngerawat dia, karena yang lain nggak boleh ngerawat. Jadi ya ujung-ujungnya pasti aku positif. Jadi di saat aku dibilang positif, aku udah nggak segitu kagetnya, cuman tetap ada rasa takut dan cemas itu pasti. Di setiap orang yang didiagnosis positif COVID itu pasti ada perasaan takut dan cemas. Nah jadi kenapa di sini sekalian juga saya sampaikan buat teman-teman semua. Jadi kita maksudnya buat video ini bukan mau ngapa-ngapain ya, jadi buat membuka teman-teman biar lebih terbuka sama COVID. Jadi pelan-pelan semoga stigma tentang COVID itu bisa dihapuskan. Ya, jadi kita lebih terbuka sama COVID. Jadi orang yang kena COVID itu jangan dikucilkan, penyintas jangan dikucilkan yang udah pernah kena COVID, karena mereka itu sudah melalui sesuatu yang berat, ya cobaan yang berat. Karena di sana ada perasaan takut, cemas, stres, dan nggak sedikit juga orang yang sudah kehilangan orang-orang yang disayangi karena COVID ini. Jadi pesan saya sih buat teman-teman semua itu, maksudnya COVID ini musuh kita bersama.
bukan cuman kita, saya, keluarga saya, tapi kita semua bersama. Jadi untuk menyelesaikan ini ya kita harus bersama-sama juga, Saling gitu support. ya, saling support, gitu. Mungkin gitu. Wah, keren-keren ini. Buat tangan dulu semua. Ya benar banget nih kata Getari ya. Getari ini sebagai gini juga, influencer selebgram juga, jadi mengedukasi bagi teman-teman semua bahwa mereka pun fight, terus mengedukasi bahwa jangan ada pengucilan ya. Betul. Perintas sama ya. Penyintas. Penyintas terus dikucilkan, jangan, harus dikasih support ya, terutama kirim makanan ke rumah. Benar ya. sekali. Luar biasa. Nah, lagi satu tentang makanan ke rumah itu bukan sekedar makanan orang kirimnya, di sana Iya, itu itu ada isi doa. doa. Ada doa Dari luar biasa. makanan itu ada doa. Di sana itu bentuk support. Iya. Jadi kan kita sering story makanan dari orang-orang itu kan. Nah, itu bukan sekedar orang kirim-kirim makanan, di sana itu ada doa support dari keluarga dan teman-teman Iya, gitu. benar. Jadi Iya. salah satu bentuk support gitu. Terima kasih yang sudah Sehingga support. meningkat. Iya, terima kasih imun. loh yang sudah mengirimkan kita Terima kasih ya. makanan. Dan anak-anak semua. Benar loh. Kalau mau kirim makanan kemana? Nah, kalau untuk Bu Cok Dewi saya lihat tuh sampai masuk rumah sakit. Nah, bisa diceritain nggak? Saya tuh penasaran banget cuma lihat di story-nya aja. Waduh, sampai masuk rumah sakit gitu. Ceritain dong bagi Iya. mungkin teman-teman Berat ya, pengen masa tahu yang berat. gitu ya. Masa yang berat. Jadi memang awalnya saya orang yang bandel, terlalu percaya diri juga, Oke. optimis, ya, Oke. ngurusin semua, mikirin semuanya, terlalu sayang, family personnya terlalu kuat. Begitu Luar biasa, ngumpul family sama person. family, jadi begitu ngumpul, rasanya udah happy banget. Happy banget. Ternyata si COVID ini memang nggak peduli gitu, nggak peduli bagaimana gitu. Ternyata di dalam tubuh kita yang kita nggak tahu seperti apa bisa menyerang. Jadi tiba-tiba itu di hari ke-9 kita semua sudah aman-aman, sudah memang kita memisahkan diri juga tidurnya nggak bareng, tapi hari ke-9 itu udah mulai lihat-lihatan, cucu saya udah mau pengen meluk kayak gitu ya, karena mereka udah lewat. Nah tiba-tiba aja nyeri dada, itu yang nyeri dada yang tidak bisa saya tahan. Anak-anak sampai bingung dan kemudian muncul batuk lagi. Oke. Nah, anak saya nanya, kok ibu batuk lagi gitu? Kan udah hilang katanya. Nggak tahu nih, nggak bisa bilang apa. Pokoknya ada perasaan yang nggak enak dalam tubuh saya dan saya merasakan. Tadinya mungkin saya bisa menahan, mungkin ya, tapi saat itu saya merasa, aduh, ada apa? Di situ saya memang cemas banget, takut banget saya akan kenapa-kenapa. Betul. Nah, akhirnya saya bilang, Dek, ajak deh ibu ke rumah sakit, sampai bilang tolong bawa ibu ke rumah sakit. Artinya kan itu bandel tadinya bandel, Tadinya nggak mau. Jadi Nggak mau. mertua tuh santai orangnya. santai, Sama easy going, ini, semua anak-anaknya santai. semua. Sama anak santai. Jadi yang lebat masuk rumah sakit tuh aku. Oh, Yang lebat Iya. dari mertua masuk rumah sakit tuh Karena aku. ibu udah nggak muda masuk rumah sakit deh bu. Iya. Mbak, orang ibu nggak apa-apa. Nah ini pelajaran juga buat teman-teman yang nonton, jangan menyepelekan COVID, jangan menyepelekan karena biarpun gejalanya itu ringan, tapi terutama buat orang-orang tua yang sudah berusia di atas 40 sampai 45 tahun Terus ada dan comorbid. ada penyakit penyerta atau komorbid itu harus sangat berhati-hati ya, jangan menyepelekan. Mending langsung aja Karena dirawat. sudah tidak Karantinanya harus di rumah sakit ya Iya. dari awal Harus di ya. rumah sakit. Kalau bisa. Mungkin masuk di rumah sakit biar kalau ada apa penanganannya Iya, lebih cepat. cepat. Daripada di rumah sih jalan lagi ke rumah sakit gitu ya. Nunggu ambulans lagi. Pulang jalan di mobil ya, jalan bukan jalan. Aman. Jadi Karena- saat itu memang karena sudah banyak kasus yang orang-orang yang meninggal itu, orang-orang tua yang meninggal itu di hari kesekian kena COVID itu baru ke rumah sakit. Karena awalnya gejalanya itu ringan, jadi mereka kayak menyepelekan. Jadi di hari kesekian itu baru kerasa sakitnya, jadi di rumah sakit udah berat. Tuh, udah nggak bisa Oke. ketolong. nggak tertolong. Tuh. Karena COVID itu hitungan detik, drop itu hitungan detik. Hitungan detik ya, luar biasa ya. Makanya ini juga yang kita harus sadarin, maksudnya kita harus jaga diri juga itu bukan untuk diri sendiri juga ya, maksudnya untuk
untuk orang tua yang kayak mertua saya kayak 40 tahun ke atas, di saat mereka in case butuh perawatan yang intensif kayak di rumah sakit, terus rumah sakit itu full, nah itu kan membahayakan gitu loh. banget, ya. Makanya maksudnya kita ya sekarang yang sehat-sehat ini ya sebisa mungkin ya tetap menjalankan prokes lah kayak gitu. Bukan untuk diri kita ya, kalau kayak seumuran saya ataupun yang mereka ini paling gejalanya apa sih gitu. Tapi kalau sudah sampai di yang 40 tahun ke atas itu udah nggak bisa ditebak. Ya, nggak bisa ditebak ya. Di situ saya merasakan bagaimana kita tinggal di dalam kamar itu sendiri, dalam ruangan. Awalnya istilahnya observasi di kamar biasa, tapi rupanya hasil dari pemeriksaan darah saya dan sebagainya itu dianggap mengkhawatirkan juga, sehingga saya diputuskan untuk masuk ICU. Oh, masuk ICU. Masuk ICU, jadi intensive care unit. Di situ juga saya stres banget, ngerasa aduh kayak gimana nih. Dengar kata ICU, dengar kata ICU kan, kata ICU itu udah membayangkan seperti apa kan, kita dokter dan sebagainya. Kemudian kembali di situ keluarga sangat mensupport, ya teman-teman juga, karena banyak yang mulai tahu saya masuk rumah sakit. Support itu penting banget. Jadi situ menguatkan saya sehingga memberanikan diri untuk masuk ICU. Dan dokter juga mengatakan nanti ICU untuk saya khusus kok sendiri, tidak rame-rame yang ini tujuannya adalah betul-betul untuk memonitor kondisi saya ya. Jadi ICU itu kan adalah untuk memonitor kondisi kita dengan alat monitor. Ya, jadi dokter itu juga yang ngerawat lebih aman. Situ saya kuat. Tapi untunglah di zaman sekarang ini ada video call dan sebanyak komunikasi dengan keluarga. Saya ada video call sama anak-anak juga. Di situ memang ini banget penting banget. Kalau nggak ada itu gimana stresnya? Ya, kita bayangkan aja. Jadi buat yang keluarganya terkena COVID dan sebagainya, pokoknya nggak boleh berhenti untuk mensupport, support dalam bentuk apapun, karena itu sangat penting buat kita. Di situ bayangin kita sendiri, kalau nggak ada komunikasi kan stresnya seperti apa. Kita tidak ingin tahu dan sebagainya, tapi mau nggak mau handphone kan kita tetap pegang, pasti pengen juga dengar kan, dengar berita-berita, langsung stres lagi, seperti itu kejadiannya. Jadi pokoknya di situ saya merasakan saya harus kuat, saya ingin cepat pulang, semangat. Jadi obat-obat yang diberikan oleh dokter, saya minum semua, nggak pakai nanya lagi nih obat apa, walaupun saya dokter ya. Kadang-kadang kan harus kita ingin tahu ya. Benar. Obat itu minumnya segepok, satu hari itu 20 tablet. 20 tablet? Yang dibagi 3 kali sehari. 3 kali sehari. Saya nggak nanya lagi, minum pokoknya. Dan makanan yang dikirimin itu saya makan semua, ya sehingga cepat pulih sih. Kalau ngomong tadi masalah cepat pengen pulang, itu berapa lama di situ di rumah sakit? Saya di ICU, di kamar rawat biasanya 3 hari, di ICU 3 hari, jadi 6 hari saya di rumah sakit. 6 hari. Ya, setelah itu bisa pulang. Pulang. Setelah hasil labnya normal, kondisi saya bagus, tidak ada hasil pemeriksaannya semuanya bagus, dokter mengizinkan pulang ya pulang. Jadi bukan permintaan, pokoknya di situ. Ini juga pengalaman ya dari teman-teman saya, terus kemudian dari Mbak Susnya juga pengen pulang cepet-cepet. Kalau udah di rumah sakit jangan, kita harus sabar ya. Ikutin SOP, istilahnya standar operasional prosedur dari rumah sakit itu harus diikuti benar. Sampai dokter mengizinkan pulang baru pulang. Ya, karena kalau enggak masih dianggap belum aman ya jangan, karena ada gitu kan pulang di rumah lagi bermasalah ngedrop kan bahaya. Itu sih. Jadi setelah sampai di rumah itu sudah hasilnya apa? Positif sudah masih positif. Ya, masih positif. Kemudian kita lanjut evaluasi mandiri. Kemudian seminggunya kemudian baru negatif. Terus sudah masa kritis sudah lewat. Sebenarnya si dokter udah mengatakan dari referensi itu yang saya bilang, saya sebenarnya udah lewatin hari kedua minggu. Sebenarnya nggak usah swab lagi, dokter udah aman, gitu. dari COVID-nya di tubuh saya sendiri sudah aman. Kan cuman kan saya bergejala karena kekentalan darah itu yang harus diterapi masih. Jadi saya diterapi nih selama 3 bulan ini supaya darah saya kembali encer.
Oh gitu. Bukan berarti sembuh-sembuh benar ya, tapi virus di tubuh saya udah nggak ada. Sudah nggak ada. Tapi efek samping akibat virus ini masih di Masih tubuh, ada. masih ditakutkan gitu. Ditakutkan ya. Jadi sebulan lagi kemudian harus dicek, sampai 3 bulan ini minum obat. Itu. Kalau yang sudah terkena, apakah bisa terkena lagi ketika imunnya masih bisa. Berarti ya kita harus tetap ya. Tetap ya. jaga prokes. Stay safe, stay healthy. Stay safe. Terus kalau untuk Karina, olahraga itu juga berpengaruh ya? Olahraga Guys, Boleh sekarang selama ini dulu? COVID itu aku tuh nggak, jadi gini ya, kalau aku sih nggak, waktu pada saat terkena COVID itu jujur aku mungkin di golongan yang rendah mungkin ya, jadi Yang rendah. gejalanya mungkin gitu, itu nggak tahu juga gara-gara rajin olahraga atau enggak, atau mungkin juga virus yang nempel di aku waktu itu pas yang rendah mungkin kan gitu. Cuman selama aku COVID itu aku nggak olahraga se-ekstrim itu guys, bisa pingsan saya. Setelah negatif baru olahraga? Iya, setelah negatif aku juga nunggu kayak sebulannya lagi atau 2 minggunya baru aku berani olahraga. Pas aku COVID itu paling olahraganya kayak aku sama anak-anak kayak jalan aja, pokoknya ya intinya harus tetap bergerak gitu. Ya, Karena kan aku orangnya tuh termasuk yang aktif, jadi kalau kamu tiba-tiba enggak sama sekali itu malah aku ngerasa kayak malah jadi makin lemes gitu. Oke. Dia di tengah-tengah kita COVID nanyain yoga. Kan aku kayak yoga mikir, yang mana? iya, kayak aku mikir kan kayak olahraga aku tuh kan tahu kan olahraga Harus militer. olahraga. Ya, kita pernah, saya Iya nggak kan? kuat. Iya kan? Saya Aku lagi kesakitan dia nanya yoga. Terus kayak aku nanya sama dia kayak, kamu punya nggak sih video olahraga yang santai aja yoga? Dia bilang kayak yoga itu bukan olahraga yang santai. Tapi olahraga nafas. iya, tapi gimana ya, maksudnya untungnya pada saat COVID itu tuh bener-bener kita tuh tetap saling kontak, walaupun beda rumah aku sama mereka, tapi tetap kita kontak, video call, cecetan segala macam. Terus kayak untuk naikin imunku tuh bener-bener aku kayak nonton Korea tuh kayak gila, Netflix sudah habis semua, Korea udah semuanya. Terus main sama anak-anak segala macam, kayak gitu-gitu sih. Yang naikin imun ya. Iya, paling penting itu adalah Happy. Iya, happy. Maksudnya kayak yakin bisa sembuh, yakin bisa sehat. Makan aja, nggak usah dipikirin gitu loh. Maksudnya nggak usah mikirin badan gimana, makan aja. Makan aja. Karena itu asupan yang cukup itu juga bisa membuat kita cepat pulih. Terus ngomong untuk cowoknya nih, saya dengar itu suaranya bagus ya. Itu bisa dengar dari Instastory kan. Instastory ibunya. Ya, oh iya benar. Itu bisa banget loh. Itu bisa naik imun tubuh. Iya, kita nyanyi-nyanyi. Dia malah karaokean guys. Oh, jadi karaokean adalah pilek. salah satu syarat Olah nafas kan. Benar sih, karena ternyata pada saat karaoke pertama kali itu kok nggak bisa nyanyi bener ya, maksudnya kok nggak bisa Nafas nggak kuat. nggak bisa nyampe ke not-not yang punya Farasi gimana? gitu, serak-serak gitu. Jadi makin lama beberapa kali karaoke gitu akhirnya membaik semua sih. Oke. Sama hobi itu loh, kutek. Iya. Oh iya, dia bikin kuku guys. Kuku. Semua jadi model. jadi modelnya. Jadi kelinci, jadi Kunci percobaan. Jadi gimana itu kukunya buat sendiri atau Dia gimana? gambar sendiri. Jadi aku kan Oh, gambar maksudnya selama isolasi lu bosen nonton gitu, bosen lah ya terus-terusan kayak gitu. Akhirnya kayak ngapain ya? Terus aku mikir kayak aduh aku pengen pakai kuku deh. Kreatif ya, berarti menimbulkan usaha baru. Iya. Semoga ya. Cuman kayak modal, maksudnya ngeliat-ngeliat mbak-mbak kuku aja sih kayak ya udah ngawur, terus sempat kayak berdarah gitu. Aku yang berdarah. Tapi nggak boleh marah. Udah. Tapi nggak boleh. Darah-darah. Aku yang berdarah. Iya, karena kayak bersihin kuku pakai Langsung kayak manicure gitu. Oh, manicure. Langsung manicure. Jadi ngedar kuku aja ya. Terus sekarang ini ada usaha. ini enggak, belum lah. Oh, belum. Tapi udah banyak yang nanya gimana kalau ancoannya. Coming soon. Ya, Coming soon. Kita tunggu ya guys. Iya. Buat cewek kan. Iyalah. Masa kamu mau kayak gitu? Bacot lagi. Kalau kayak tadi apa nih?
menimbulkan usaha baru juga nggak? Endorse-nya kenceng, Ada. endorse-nya makin kenceng. Usaha meningkatkan berat badan. Ya, jadi mungkin dari Bu Cudawi bisa kesimpulannya untuk ini ya, pengalaman untuk teman-teman semua bagaimana kesimpulannya? Ya, jadi memang kita mengalami klaster keluarga ya, istilahnya klaster keluarga. Jadi satu yang terkena risikonya memang besar. Ya, dengan cara ini, pengalaman ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan prokes walaupun di rumah yang lebih ketat. Ya, jadi tetap menjaga jarak, rasa sayang yang peluk-peluk itu kalau bisa dikurangin, walaupun sulit ya. banget. Kalau bisa sering-sering pakai masker, cuci tangan, mandi begitu sampai rumah pulang harus mandi besar istilahnya, mandi sampai besar. keramas. Ya kalau bisa sampai keramas, yang cowok-cowok terutama ya. Kalau cewek kalau bisa keluar saya pakai topi, kalau saya keluar walaupun di rumah sakit saya pakai topi gitu, pelindung rambut, jadi rambutnya. masih bisa mungkin nggak keramas, karena kalau tiap hari keramas sampai 2 kali, karena mandi saya bisa 3 kali sekarang, lebih dari 3 kali, karena kan yang satu biasa kali. 1 kali. biasa Kalau itu nggak pernah mandi. dibongkar, biasanya mandi sekali, sekarang 3 sampai 4 kali mandi. Ya, tapi 1 kalinya tetap cantik. Nggak tahu jadi efeknya. Bukan saya loh yang ngomong ya. Jadi seperti itu, terapkan 5M, diperketat lagi, memakai masker, mencuci tangan, menghindari keramaian, ya apa tuh lagi? Apalagi mencuci tangan, pakai pakai masker. masker, menjaga keramaian. Menutup baskom. Ya pokoknya 5M semua udah tahu lah ya. Pokoknya Ya, jadi sekarang kesimpulan dari Karina apa? Kesimpulannya adalah kita tetap harus menjalankan prokes dengan baik ya. Walaupun kayak orang-orang kayak aku penyintas ini udah pernah kena, tapi resiko terkena kembali tuh pasti ada. Jadi bener-bener walaupun kalian di luar sana yang sudah pernah kena tuh jangan over pede juga, mikir kayak oh nggak bakal kena nih, bukan kayak gitu. Jadi tetap harus menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan menggunakan 5M yang tadi. Kalau buat aku sih, untuk kalian yang sedang terkena sekarang, sedang mengalami COVID, tetap semangat, pasti bisa sembuh, makan yang banyak, makan yang sehat, minum vitamin, minum obat, pokoknya harus happy, pasti sembuh. Sarangi. Iya. Dari coanya apa nih kesimpulannya? Sama aja sih, pokoknya intinya jaga imun, stay healthy. Pokoknya misalnya kita ada ngerasa apa, ngejala apa, itu cepet ditanganin, sadar sama aware sama apa yang kita alamin di dalam tubuh, jadi nanti bisa ditanganin dengan cepat. Terus jalanin apa yang kamu suka. Buat teman-teman yang sekarang lagi positif, maksudnya biasanya kalian sibuk kerja, sibuk sekolah, manfaatin waktu ini untuk kayak cari tahu diri sendiri, cari kesenangannya apa, pokoknya jalanin itu. Enjoy. Waktunya istirahat tapi iya, Waktu istirahatnya keras ya. Luar biasa. Nah sekarang dari Kitari, kesimpulannya apa? Kalau aku sih sama aja kayak tadi aku bilang, yang udah aku sampein. Jadi kan banyak DM yang masuk tuh selama aku pas aku speak up positif COVID, terus aku IG live, itu banyak banget DM yang masuk. Itu yang berdasarkan di masyarakat nih, maksudnya yang masih hangat-hangatnya di masyarakat tuh kan stigma itu masih ini banget di masih panas banget di masyarakat tentang COVID ini ya. Jadi nggak usah ditutup-tutupin ya, kita aja nggak malu, kenapa kalian malu ya? Benar. Kita aja terbuka, kalian harus terbuka juga tentang COVID ini. Jadi banyak banget yang DM itu nanya obat ke saya karena nggak mau ke dokter. Oh gitu. Udah positif COVID nggak mau ke dokter, udah ada gejala nggak mau ke dokter, nggak mau berobat. Nah yang begitu dah yang membahayakan gitu ya. Terus selain stigma, jangan menyepelekan, kayak tadi seperti pengalaman kita semua, nggak boleh menyepelekan COVID ini. Terus
apalagi ya, selalu jangan panik. Begitu ketahuan positif itu pasti panik cemas. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Di sana COVID ini salah satu penyakit yang menyerang psikis. Selain menyerang organ tubuh, dia menyerang psikis. Begitu psikis kita drop, emang susah sih kalau ngomong gampang ya. Emang susah sih, cuman kita harus berusaha. Jangan sampai stres. Kalau udah stres, imun turun. Psikis tuh bakal digerogotin sama COVID ini. Itu berusaha tetap happy. Oke. Oke, kita bilang happy semua, happy. Satu lagi boleh nggak? Silakan. Ada waktu sejam lagi. Jadi semua tuh kita udah terkena COVID, Yeah. ya. Setelah terkena COVID itu, kita kan nih masih menunda vaksin, menunda vaksin. Tapi kita akan mengecek antibodi kita udah terbentuk apa tidak, ya. Saya sudah menyarankan sama anak-anak, kita tetap sharing dalam hidup tuh ya, berbagi, dalam bentuk apapun. Jadi nanti saya berinisiatif sama anak-anak, begitu kita cek antibodi ini, kemudian seminggu lagi kita cek antibodi semua. Kalau antibodi kita melebihi atau merupakan suatu indikasi untuk menolong orang, jadi saya sarankan nanti anak-anak untuk menyumbangkan plasma darah kita. Jadi kita akan sebagai donor kalau sudah mencukupi antibodi kita. Ya, jadi kita menyumbangkan istilahnya plasma convalescence. Jadi plasma ini sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang bergejala berat, sedang ke berat. Ya, dokter akan memutuskan ini butuh plasma convalescent. Itu sangat sulit didapatkan, sehingga kita di sini membuka diri, kita penyintas COVID, supaya nanti banyak yang mengikuti. Jadi kita membuka diri, kalau kita sudah pernah COVID, kita cek antibodi kita. Kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Jadi anak-anak sudah setuju, dan buat saya itu ya luar biasa sih. Bisa menolong orang yang membutuhkan di saat-saat berat itu sih. Luar biasa. Berjuang besar banget ya. Oke, jadi gitu aja vlog kita kali ini. Terima kasih buat Tari, Bu Dewi, Karina Sulandari, dan Coanya sudah berbagi sharing ya sama kita semua. Bagaimana pengalaman mereka dan isolasi mandiri bagaimana, dan semangatnya mereka bagaimana. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol subscribe, like, komen, dan share kalau ini kalian rasa bermanfaat bagi teman-teman, keluarga kalian semua. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Thank you, bye-bye. Mantap.